نويت تعلما والتعليما والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والاستفادة والحث على التمسك بالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ارتضاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف هذا الكتاب الشيخ المؤلف الشيخ إبراهيم البجوري رحمه الله تعالى، ثم إلى الشيخ عبد محمد بن يوسف السلسي، ثم إلى روحه صاحب الولاية الحبيب حسين بن أبي بكر الإدروس شهد الله يعني شهد الله من النفوس شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sanusiah halaman 15 ya. Qawluhu ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza ila akhirih. Di awal penjelasan wajib wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Wajib bagi setiap mukallaf menurut hukum syar'i. Wajib apa? Ayya'rifa, wajib mengetahui. Kita mengetahuinya ini wajib. Artinya kalau kita tidak mau tahu ya, karena ini pengetahuannya wajib, harus. Kalau kita meninggalkan, tidak mau tahu, masa bodoh, ini dosa ya. Kalau Anda mukmin dosa. Kalau Anda beriman, sungguh beriman, meninggalkan ini yang wajib diketahui hukumnya dosa. Jadi ada penjelasan kata ayya'rifa di sini menurut definisinya adalah taqaddama anna tahqiq. Artinya menurut ulama tahqiq, ahli tahqiq, annal ma'rifata wal ilma mutaradifan. Pengertian atau definisi daripada ma'rifat dan ilmu ini definisinya sama. Takrifnya ma'rifat itu dengan takrifnya ilmu itu sama. Ma'rifat yang mengetahui, ilmu juga mengetahui ya. Apa maknanya? Kalimat yang sinonim ya, satu arti, beda kalimat tapi satu arti. Ilmu dan ma'rifat mutaradifan ala makna wahid. Artinya definisinya ilmu atau ma'rifat adalah huwa al-jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Ya, artinya apa? Al-jazmu mantap. Al-mutabiqu yang sesuai kenyataan lil waqi', mantap yang sesuai sama yang dimantepi, yakin sesuai dengan perkara yang diyakini. Kemudian nasyu'un an dalilin, yang mana
kemantapan itu, keyakinan itu atas dasar bukti. Ya, itu namanya ilmu atau dikatakan ma'rifat. Ini orang ma'rifat, orang berilmu namanya. Jadi antum pengen tergolong jadi orang ilmu, maka carilah pengetahuan, ya, carilah kemantapan. Yang mana mantap itu dengan didasari dengan apa? Pengetahuan. Ya, walaupun berapa persen yang tahunya itu pokoknya ma'rifat, pokoknya mantap. Jadi ada ya kata mantap tapi tidak didasari tahu, ya namanya apa? Mantap yang tidak didasari pengetahuan. Ya, saya katakan namanya sugesti. Kalau ada orang mantap, asal mantap pokoknya mantap saja sampai nggak bisa mantap, akhirnya dinamakan Pak Mantap. Nggak bisa mantap sih ya, jadi sebutannya Pak Mantap. Mantap jazmun muqabitun lil waqi' nasyibun an dalil. Mantap yang sesuai kenyataan, ya, terus atas dasar bukti bukti yang akurat. Seperti apa? Jadi kita mengetahui apa ini air, contoh ya air. Air ini air bersih, ya, dikatakan air bersih. Kita sudah tahu, kita sudah coba, aman dikonsumsi, ya, bukan air keras, ya, bukan apa. Jadi kita mau mengkonsumsi air juga aman karena sudah mantap, kita sudah buktikan bahwa air ini adalah air yang bersih. Jadi dasari tahu atas dasar dalil itu sudah minum, gitu loh ibaratnya begitu. Kita udah minum, udah sering minum air ini. Jadi mantap yang sesuai kenyataan, terus ada ini contoh yang apa beruri gitu. Fakharaja bil jasmi, ya, terkecuali dari itu artinya tidak dikatakan ilmu, bukan kategori ilmu dan juga bukan kategori makrifat, adalah al-fakharaja al-jasmu al-dhannu, yaitu prasangka, penyana bahasa Jawa, penyana, sangka, nyana, sangka baik atau sangka buruk. Pokoknya kalau sangka itu dari tidak ilmunya, makanya pakai sangka. Ya, kalau seandainya kira-kira, ya, kayaknya ada orang, ini kayaknya dari nggak tahunya, makanya pakai kayaknya. Sepertinya enak karena belum minum, belum makan, kayaknya enak. Itu namanya sangka. Sangka itu, sangka baik kepada orang atau sangka buruk kepada orang, yaitu dari nggak tahunya, makanya disebut apa? Sangka. Kalau baik namanya husnudzon, kalau buruk namanya su'dzon. Nah, kalau orang ini kayaknya ini orang jahat ini, nah ini namanya su'dzon. Nah ini mah orang baik, orang ngaji mah baik semua, insya Allah baik semua, hatinya juga baik. Ini tidak husnudzon, sangka baik terhadap sesama teman yang udah bareng-bareng kelihatan ngaji begini. Ini namanya husnudzon kepada kalian. Itu semua baik mau husnudzon mau su'udzon dari tidak tahunya terhadap kalian, makanya pakai penyangka. Yang seperti itu bukan ilmu, juga bukan ma'rifat. Kalau Anda mengenal yang nama jirim, nah itu ma'rifat. Antum itu jirim, antum itu benda, ya, luar dalamnya juga benda, jirim semua, sampai ke darah daging itu jirim semua, jirim dan benda. Saya tahu antum ini luar dalamnya, maksudnya tahu jirim semua gitu loh. Nah itu makrifat. Itu. Tapi nggak perlu ditetel-tetel, sapi aja nanti ditetel. Jirim semua, jirim dan akrot, gitu ya. Itu yang namanya makrifat atau yang namanya ilmu. Seperti para ahli dokter yang sudah pernah menguji coba kesehatan manusia, itu atas dasar ilmu atau atas dasar makrifat terhadap penyakit, gitu ya. Tahu yang namanya penyakit sehingga tahu obatnya penyakit itu, namanya ilmu kedokteran, itu namanya ilmu.
juga namanya makrifat. Dokter itu makrifat dengan apa namanya? Ini kalau penyakit ini biasanya obat ini ya, gitu. Itu makrifat, bukan zon lagi. Tapi mengenai kesembuhannya itu, oh gitu ya, kesembuhannya hasilnya itu zon. Fakhraja bil jasmi, terkecuali dari kata mantap adalah zon. Apa yang sebenarnya definisinya zon itu? Idrak tarafir rajih, itu menemukan dari arah idrak, menemu at-tarafir rajih, arah yang unggul, dari sisi yang paling unggul, itu namanya zon. Ya, zon kuat, sangkaan yang kuat. Ada, ini pasti ada, yang belum tahu dah ngomong pasti ada. Berarti sangkaan ada orang di sebelah kanan itu kuat namanya. Ada sangkaan kayaknya ada orang jahat nih, sangkaannya lebih kuat. Paham nggak? Sangkaan itu namanya zon, menemukan daripada arah yang lebih unggul. Wal wahmu, dan juga terkecuali daripada mantap, dari artinya yang bukan mantap, al wahmu yaitu waham. Waham juga sama, al wahmu idrak tarafil marjuh. Idrak menemukan dari tarafil marjuh, arah yang kalah, arah yang rendah. Wah, kayaknya yang pasti gitu. Kayaknya saya gimana besok gak makan nih. Ini namanya waham. Kayaknya gue besok susah nih. Kayaknya gue besok gak dapat korban nih. Nah gitu loh ya, adanya korban perasaan. Ini namanya waham. Paham nggak? Ayo kita dapat. Kalau besok insya Allah kita dapat. Nah itu namanya zon. Kalau dari arah yang lemah, namanya waham. Jadi, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini waham ini penyakit kita. Manusia itu senantiasa didesak oleh waham, oleh yang namanya apa waham, yang sering menakut-nakuti kita. Jadi, maka oleh karena itu di sini ditekankan oleh Syekh Musonif, suruh kenalah hukum akli, wajib, mustahil, jaiz, supaya bisa menatas, mengkikis yang namanya zon dan yang namanya waham. Hidup kita itu banyak waham, banyak prasangka. Padahal secara hukum syar'i harus prasangka yang baik, husnudzon billah, sangka baik kepada Gusti. Jangan sama dengan prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan makhluknya ini baik semua. Baik, jadi ada orang jadi orang mukmin, ya ada hikmahnya, maksudnya dijadikan orang mukmin ya supaya pada persaudaraan mukmin antara mukmin satu dengan mukmin yang lain. Ada yang dijadikan selain kayak kita, semua dijadikan oleh Allah. Nggak ada sesuatu dari barang baru jadi dengan sendiri. Ini sebuah tanda-tanda semua, tanda-tanda kelulusan, tanda-tanda kesuksesan dunia akhirat adalah yang seperti ini. Tandanya seperti ini. Tanda kegagalan yang di luar seperti ini, paham nggak? Tanda kegagalan, jadi gagal dunia, gagal akhirat. Naudzubillah. Dunia miskin, akhirat tersiksa. Naudzubillah. Mending miskin dunia tapi kaya di akhirat. Kan begitu, harus punya pikiran seperti ketika kita dijadikan orang miskin di dunia, ketika dijadikan orang susah di dunia, orang berpikir begitu. Oke lah kita susah di dunia, oke lah kita miskin, tapi mudah-mudahan jangan sampai dibawa ke sana. Gitu loh. Miskin kita itu cuma di dunia saja cukup lah, gitu ya. Karena kaya di dunia itu banyak masalah, banyak bertanggung jawaban. Dikiranya dunia itu gak jadi pertanyaan apa, semua jadi pertanyaan. Akan dipertanggungjawabkan semua dunia itu. Ya. Jadi orang miskin, jadi orang hidup apa adanya, ini gak banyak pertanyaan. Makanya surganya paling pertama. Ya, sebelum orang kafirnya, ini itu pun orang yang mukmin, ya, orang yang beriman kepada Gusti Allah, yang benar-benar beriman. Qala al-mu'allif, jadi ada dhon, ada waham. Waham, dhon itu prasangka yang berasal dari arah yang unggul, kalau waham prasangka dari arah yang rendah, yang kalah, gitu. Namanya waham. Waham itu yang timbulnya kita jadi frustasi pasti gitu. Ini kebanyakan waham. Orang-orang frustasi, orang stres itu kebanyakan waham. Terlalu mendramatisir waham.
Paham? Gimana ya? Orang udah tahu nggak punya apa-apa, sudah tahu nggak punya kekuasaan, memaksakan diri gitu loh. Dia ketakutan terus, nggak ada apa-apa, nggak ada yang nakut-nakutin, tahu-tahu takut, nggak ada yang apa bikin tahu-tahu itu waham faktor apa indikasi waham. Waham. Maka dikatakan oleh seorang ahli al-wahmu yuzahimul akal. Waham ini senantiasa mendesak akal. Manusia nggak bisa berpikir gara-gara dituduh waham. Mau berpikir aja susah. Khawatirnya luar biasa. Khawatirnya luar daripada biasa. Masya Allah, penyakit waham. Waham, manusia itu banyak waham. Kalau dengan kita sukses nazar akli wajib jais, sedikit demi sedikit kita akan teratasi, bisa mengatasi yang namanya waham. Walaupun waham itu senantiasa mengalahkan akal. Walaupun jadi apa memang sering akal dikalahkan oleh waham. Orang nggak bisa berpikir itu gara-gara satu didoktrin, di apa ditekan, di apa enggak. Mau berpikir aja susah. Sampai nggak bisa berpikir, nyerah gitu. Jadi kita belum ada apa-apa sudah nyerah kayak gitu. Apalagi sudah ada kejadian. Belum ada kejadian saja sudah banyak menyerah. Ibaratnya begitu. Kayaknya berat. Jalanin aja belum kok kayaknya berat. Berat masih kayaknya, belum berat beneran belum. Kayaknya ngaji itu berat. Itu waham namanya. Seperti ngaji itu berat. Itu waham yang disebut waham ya seperti itu. Contoh kita lebih mudah lagi seperti waham ya, contohnya kita contoh ada orang meninggal dunia, ya ada orang apa? Mati lah, ada orang mati. Udah tahu dia udah mati, udah dimandiin, pulang dari rumah sakit, udah dikafanin, terus minta tolong ditaruh di majlis sini sendirian, minta tolong sama tolong ditungguin ya pernah, itu makannya nanti besok. Nah itu nungguin mayat sendirian itu, lah itu yang muncul namanya apa wah? Jangan-jangan bangun. Nah itu kata-kata jangan-jangan itulah hasil daripada wah. Padahal kan udah mati ya udah nggak bisa hidup lagi enggak. Timbul rasa takut gitu. Nah itu ya ngerjain apa peti itu petinya bayang-bayang kayak begitu namanya wah penyakit. Nah terus insyaallah penyakit wahamnya hilang. Allahumma wahamnya hilang. Ini bumi itu banyak waham. Contoh lagi yang lebih jelas apa? Ya kayak mainan itu, mainan ular-ular. Padahal bukan ular beneran. Ular namanya aja mainan. Tapi persis bangun malam lebih daripada ular yang asli. Bagusnya. Ular yang asli nggak seindah itulah, nggak sebagus itu. Ular ini apa? Ular-ular bisa sampai digeli. Nah, ini namanya wah. Paham nggak? Pada kalau tahu kan ya pegang aja mainan. Tapi kayak bener ini namanya tapi kayak bener itu namanya wah. Paham ya namanya waham ya. Itu kayak begitu tuh sering mengalahkan akal. Manusia mau berpikir nggak jadi. Dramatisir waham itu luar biasa gitu. Contohnya banyak, manusia banyak kekhawatiran gitu. Tapi nyatanya lapar gitu misalnya ya. Nyatanya begini, nyatanya susah. Paham semua itu. Nggak tahu itu semua dijadikan. Ya, jangan ke terserah apa kita serah yang namanya penyakit waham rasa takut kayaknya ada setan kayaknya ada ini kayak macam-macam kayak begitu tuh macam-macam semua kita patahkan dengan sesuatu hal-hal yang menakutkan itu semua itu jin semua itu makhluk semua mau yang mengerikan itu makhluk semua menemukan daripada arah yang al-mahdi. Wasyakku dan ada lagi yang namanya penyakit syak. Bukan mantap tapi ragu. Ada. Bahwa idrokulin minat torofen al-sawa menemukan sesuatu dari arah yang sama. Jadi antara iya dan tidak ya 50-50. Itu paham nggak? 50 itu namanya syak. Iya, kamu iya berangkat enggak?
Iya apa ya? Nah, yaudah aja ya. Enggak. Nah, ya. Antara iya dan tidak lima paham enggak? Jadi maju mundurnya itu. Nah, itu orang ragu. Ragu jangan sampai kita punya penyakit ragu. Itu penyakit manusia yang ada pada insan manusia ada keraguan. Dari nggak tahu makanya adalah dari nggak tahunya makanya adanya dari nggak tahunya makanya adanya itu sangka pak sangka bu kepada orang begitu gara-gara ketemu satu orang jahat orang dikatakan jahat semua ini hasil daripada padahal ketemu orang satu ada dibohongin satu orang ketemu orang bohong dua kali bohongin lagi oh ini nggak ada orang bener nah ini kesimpulannya kayak begitu atau ketemu sama guru yang sama kebetulan gurunya lagi lupa apa nggak ada guru yang baik kayak begitu kesimpulan begitu itu hasil daripada yang namanya waham atau dhon. Oleh karena itu supaya tidak terserang penyakit dhon, waham, syak, ragu maka kita harus kenal hukum akli wajib mustahil. Syak itu idrak kulli min at-tarafain 'ala sawa wabil mutabik dan pengecualian daripada kata sesuai kenyataan. Jadi definisi mantap, definisi makrifat dan ilmu adalah mantap yang sesuai kenyataan terus didasari dan mantap. Ini ada mantap tapi tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai fakta. Wabil mutabiq ghairahu seperti apa? Kajasmin nasara bitaslis seperti mantapnya orang yang beragamakan Nasrani. Orang Nasrani itu mantap. Tuhan Yesus Kristus itu mantap. Tapi dibuktikan nggak bisa tepat. Dibuktikan Tuhannya kapal. Nggak sesuai kenyataan dan tidak ada dalilnya ya pakai dhon semua ikut daripada suhu yang di atas semua. Suhu pengikutnya gitu lah. Hasil doktrinan semua yang sudah kuat. Kajasmin nasara kayak mantapnya orang Nasrani ditaslis yang mengatakan Tuhan itu ada tiga. Ya Tuhan ada di kata orang Nasrani. Wabima ba'dal dan setelahnya itu yang sebab at-taklid orang yang imannya hanya keyakinannya hanya sebatas ikut-ikutan atau taklid namanya. Itu kayak hampir mirip kayak Nasrani. Falaisa kullu minha ma'rifatan wala ilman. Semua itu dhon waham syak mantapnya orang Nasrani atau taklid tidak dikatakan ma'rifat dan juga tidak dikatakan ilmu. Ya, tidak dikatakan ilmu, bukan ilmu juga bukan ma'rifat. Wal muttasif bi wahidin al arba'ah al ula fi syai'il aqaidil adiyah fa huwa kafirun ittifaqan. Orang yang manusia yang bersifat tentang dalam hal keimanan, iman kepada Gusti Allah Ta'ala kok memakai dhon ya, memakai bahasa dhon minal arba'ah fi syai'il aqaidil adiyah fa huwa kafir, imannya gagal alias dia itu kafir menurut kesepakatan daripada ulama Ahlus Sunnah wal. Jadi misalnya ada orang beriman kepada Gusti Allah, cuma imannya pakai dhon, kayaknya Gusti Allah itu ada, kayak nggak ada, kayak nggak pantas gitu. Masa sih Gusti Allah nggak ada, kayaknya ada, mantep dah kayaknya, mantep kayaknya yang mantap gitu, sepertinya mantapnya yang sepertinya gitu. Saya mantap sepertinya ada, ini gagal iman seperti itu. Dikatakan oleh lemah itu gagal gitu. Namanya kafir gitu. Paham ya? Ini konsekuensinya begitu. Jadi gak berhasil beriman kepada Allah Ta'ala pakai prasangka, pakai ya tidak dicari pengetahuan, ada upaya untuk ingin tahu, memelihara yang namanya prasangka gitu. Pokoknya yang kata orang umumnya sajalah, apalagi kata umumnya. Ya, prinsip secara umum gitu, mengikuti umum banyaknya orang itu namanya teo kayak begitu ya. Ini bukan bicara partai bro, bicara masalah akidah. Gak perlu banyak, ini sendiri saja bisa gitu loh. Masalah akidah, masalah keimanan, gak usah ngapain ikuti banyak orang.
ngikutin banyak orang dalam hal lain gitu. Dalam kita rombongan jalan bareng kemana kan asik, bareng-bareng jalan ziarah bareng-bareng itu ikut bisa kayak begitu, ikut-ikut keluar Batam itu bisa, boleh itu kayak begitu, biar rame, biar asik, banyak teman. Tapi dalam masalah keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, model kayak begitu, artinya kepada Gusti cukup prasangka saja sudah. Ini nggak perlu tahu. Ini di sini dikatakan dosa atau meninggalkan pengetahuan tentang Tuhan. Atau apalagi waham, kamu rendah sekali tentang penyangkaan, nggak pernah peduli tentang pengetahuan Tuhan, nggak pernah peduli gimana sih, apaan sih, ngaji apaan sih itu, belajar apaan sih, ya ini namanya waham. Udah nggak perlu itulah, jadi nggak ada, ini nggak ada manfaatnya gitu. Kamu belajar ini terus dapat apa? Ya, jadi kok pandangannya pakai sisi materi terus. Oh, belajar itu harusnya menghasilkan materi. Nah ini bahaya nih juga. Ini lagi bicara urusan masalah iman kita kepada Gusti yang sempurna. Tidak berhasil juga dengan iman dengan cara wahab. Kita sangka kepada Allah Ta'ala tidak berhasil. Atau apalagi yang ketiga adalah syak, itu ragu tentang ada itu, apalagi antara ada dengan tidak adanya Tuhan dengan tidak adanya 50, bisa ada bisa juga nggak ada, nanti ada kadang-kadang nongol, kadang-kadang sembunyi. Nah itu kan, ini namanya syak. Namanya apa? Syak itu ragu tentang Tuhan. Udah kalau ragu tentang Tuhan, ya udah berarti nggak beriman. Ini ragu sama Tuhan aja udah ragu sudah. Jadi mau beribadah ragu, ya akhirnya percuma ibadah. Ya kan, mau menjalankan perintah ragu sama yang perintah, percuma menjalankan perintah. Kan begitu. Ini hasil daripada keraguan. Ngapain kita ngelakuin korban, ngapain sih gitu loh. Hasilnya orang ragu seperti itu. Mau korban saja nggak jadi korban, gara-gara ragu. Mau korban, akhirnya bikin korban perasaan. Padahal mampu, ya kan? Karena ragu itu yang bikin jadi ibadah, semua amal itu jadi gagal. Karena dia selalu menyangkanya ibadahnya gagal, selalu paham ibadahnya gagal. Gitu. Karena ragu siapa yang perintah dan siapa yang melarang. Ya anggapnya nggak ada yang perintah dan juga nggak ada yang melarang. Itu happy saja. Ya, bebas. Itu bebas. Mau telanjang, mau apa, itu bebas. Udah. Padahal dia secara insan manusia itu ada rasa malu, apalagi perempuan. Perempuan telanjang itu malu. Allah Ta'ala menciptakan ada rasa malu begitu. Jadi sampai dipaksain malu-malu, sampai dia apa berarti itu sama. Karena apa? Mau meninggalkan aturan Tuhan. Gitu. Dianggapnya nggak ada aturan, nggak ada syariat, ada hukuman ada. Itu dalam kitab Uqudul Rijal dijelaskan orang yang senantiasa membuka aurat perempuan. Ada satu ketika Sayyidina Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah soal bertanya, ya Rasulullah dalam keadaan sedih, begitu sedih pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan ada seorang perempuan yang disiksa di dalam api neraka, digantung kepalanya, apa diikat pakai rambutnya diikat gitu, digantung di api neraka jahanam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih, menangis ya, anaknya putrinya Rasulullah Sayyidina Fatimah menanyakan, kenapa ya Rasulullah kok sedih? Saya kasihan dengan umat saya sampai disiksa. Apa sebabnya siksaan itu ya Rasulullah? Pada saat di dunia dia sering membuka aurat, dia memperlihatkan auratnya kepada lelaki lain. Ini macam-macam. Ada yang digantung, ada yang ini semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan adalah wahyu, pasti terjadinya, nggak bisa enggak, pasti. Jadi
pembicaraan ini berangkat dari kita iman dulu kepada Gusti Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kita bisa taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa melalui pelajaran seperti ini nggak bisa, sulit itu. Orang bisa taat, tahu-tahu taat menjalankan perintah, nggak tahu yang perintah, nggak mengenal yang melarang, siapa Allah dan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perintah atau meninggalkan larangan hampa rasanya. Rasanya hampa, kayak orang bekerja nggak kenal bosnya gimana sih? Itu melakukan kerjaan, ya kan? Masuk satu pekerjaan satu PT, nggak kenal, nggak daftar, nggak lewat mengisi formulir, nggak pakai, ya hampa namanya. Jangan nggak dapat bayaran, kan begitu. Jadinya apa? Kerja banget. Ini ada prosedur orang beriman, lalu ada prosedurnya orang menjalankan taat. Yang wajib ada yang perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Ya, oke. Kita bicara masalah iman. Iman kepada Gusti Allah Ta'ala, percaya artinya kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dhon gagal, dengan cara waham gagal, dengan apalagi dengan syak ragu, ya gagal semua. Atau apalagi seperti mantapnya orang Nasrani, apalagi jelas itu masa Tuhan ada tiga, ya gimana kalau tiga berarti kan bertengkar akhirnya, Tuhan bertengkar, ya. Iya, orang jangan bertengkar dulu, ribut dulu. Nggak usah banyak-banyak, tiga lah, dua saja. Kalau seandainya ada Tuhan, ya, satu menjadikan langit dan satunya menjadikan bumi. Yang menjadikan bumi tidak menjadikan langit. Atau gini, Tuhan dua menjadikan hujan, satunya menjadikan hujan, satunya menjadikan terang. Bisa nggak kira-kira? Hujan dulu sampai terang itu berarti gantian, ada kuasa bergantian. Kalau Tuhan itu ada tuh, apalagi tiga, apalagi tambahin aja sekalian Tuhan masyarakat. Ya, Tuhan sama Tuhan tiga dua itu laukana fihi ma'alihatun illallahu la fasad. Kalau seandainya ada dua Tuhan merusak, nggak ada kemampuan, berarti tidak ada kudrat. Ya, gagal kuasa. Kuasa itu artinya mutlak seluruhnya, menciptakan seluruh alam dan semesta dan seisinya, itu namanya kuasa. Kalau hanya sebagian, ya kuasa namanya lemah, kuasa. Kalau Tuhan ada dua, jadi kayak gambarannya kayak ada ayam, telur satu keluar dari ayam dulu. Ini gambaran, paham contoh, bisa nggak? Telur satu hasil dari dua ayam. Mestinya kan kalau ayam telur semua, telurnya harus dua. Ini ada telurnya satu, ayamnya dua. Nah, ini namanya tidak terjadi. Paham ini ibarat seperti ini, paham nggak maksudnya? Jadi artinya nggak bisa terjadi dua Tuhan sementara alamnya satu, bisa, mustahil. Jadi jelas mantapnya orang Nasrani di sini, ketahuan batalnya bahwa tasmin nasara bitaslis wal mutafi syai'il abdul fa huwa kafir wa ammal mutasif al akhir wa huwa at-taqlid fa qila innahu kafir mutlaq wa qila innahu mu'min. Ada pun orang yang bersifatan iman taklid, iman kata gurunya, iman ini ada perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan yang mengatakan boleh dengan syarat-syarat yang berat, harus tahu yang ditaklidi. Iman ikut kata gurunya, kata suhu, diketahui suhunya seperti apa gitu loh, harus jelas. Nanti kita iman ikut siapa, ikut gurunya seperti apa, jelas enggak gitu loh. Membenarkan satu guru, menyalahkan semua selain guru itu, nah, berarti enggak gitu. Yang benar cuma ini satu guru, yang lain enggak. Atau dibalik, membenarkan semua, menyalahkan satu orang, itu bisa enggak kira-kira seperti itu. Jadi iman taklid ya imamnya orang awam, orang kayak kita ini masih taklid, kita juga masih taklid, masih ikut dengan adanya referensi kitab seperti ini, masih kategori taklid.
hasil yang sebenarnya nanti kita akan foto masing-masing. Jadi setelah kita mempelajari ini, mempelajari ilmu tauhid, hasil makrifat, nanti akan mendapatkan masing-masing mempunyai sir, memiliki rahasia masing-masing kepada Tuhannya. Ini ada rahasia masing-masing. Sir yang susah diceritakan, menghasilkan keimanan kepada Gusti Allah dan Rasulnya dengan kuat, dengan tegak, hidup sampai mati. Iman itu dibawa sampai mati. Hatta ya'tiyakal yaqin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ini paling minim yang empat itu gagal, yang empat itu tadi gon, syak, waham. Mantapnya orang Nasrani ini gagal semua. Gagal, pokoknya gagal itu gak berhasil. Iman kok pakai gon, pakai prasangka. Iman kok pakai waham. Paham gak? Maksudnya nyangka Allah Ta'ala gitu. Kayaknya Tuhan itu ada. Itu gagal, paham gak? Gak bisa kayak begitu. Masih mending taklid, ada yang ditaklidin. Masih mending ikutin, ada yang diikutin. Kalau gon kan pakai ide sendiri. Pakai apa ya, gurunya setan lah. Saya apalah kadang-kadang didramatisir, saya ada bisikan, mulai begitu. Sudah, saya udah dapat bisikan. Memang setan begitu, setan yang bisikin orang, nyata benar-benar bisikin sampai mimpi di bawah. Ya karena sebenarnya setan, ya mimpinya setan. Paham nggak? Hati-hati, ya. Bisa sah-sah aja antara kalian ada yang dibisikin oleh suara tahu apa. Sah itu. Membawa atas namanya ya sah, bukan yang mustahil. Didatengin yang aneh-aneh sah, bukan mustahil, bukan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui ayya'rifa. Wajib bagi setiap mukallaf menurut hukum syar'i ayya'rifa, wajib ma'rifat. Mantap ya, yang sesuai kenyataan dan terus atas dasar dalil. Mengetahui perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perkara yang jais yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada wajib, ada mustahil, ada jais yang ditemu oleh akal, ada hukum akli. Maka dalam kitab risalah awal disebut lang kudu ngawruhi implang gerane wajib mustahil. Itu harus kenal itu. Apa itu wajib mustahil jais? Wajib mustahil jais. Wajib mustahil jais ya. Sifatnya apa-apa yang ditemu oleh akal manusia berakal. Yang ditemu oleh akal manusia adalah perkara wajib, perkara mustahil, dan perkara jais. Ini dalam hal ini saja. Ini ada wajib, ada mustahil, ada jaisnya. Yang saya pegang. Yang wajib bagi ini apa? Yang pasti. Kalau tidak gerak, ya itu. Mustahil anak barang ini tidak gerak, juga tidak gerak, enggak diam, enggak, mustahil namanya. Yang pasti ada salah satunya. Kalau tidak gerak, jadi kalau tidak diam, ya gerak. Pasti ada salah satu. Wajib namanya. Mustahil sebaliknya. Ya. Wujudnya ini, keberadaannya ini, wujudnya barang ini namanya wujud yang jais. Bisa ada, juga bisa hilang, bisa hilang, bisa rusak. Karena ini ada awalnya, tiap-tiap ada awalnya pasti ada akhir. Ada awal, pasti ada akhir. Ngaji kita ini ada awalnya, pasti ada akhirnya. Nggak usah ditunggu akhirnya, nggak usah pakai tanya kapan sih Ustaz selesainya ngaji.
Oh, barang anyar, barang baru pasti berat. Lama-lama juga ini kalau liatin saya begini tuh capek gitu kan. Masyarakat nanti aku tinggal dengerin aja, saya nggak ngomong aja nggak sampai capek. Barang baru pasti berat. Ya, paham ya? Ini wajib, mustahil, jaiz, yang apa? Doruri namanya di kami. Doruri itu nggak perlu dipikir, nggak usah dipikir, nggak usah jadi problem gitu loh. Udah begitu semua udah dibawa dengan pakai bahasa apa saja. Barang ya seperti itu, yang namanya benda pasti menempat secukupnya jirim itu pasti menempat, wajib menempat secukupnya. Itu namanya apa namanya? Pasti pada jirim, pada benda. Ini yang doruri loh. Dorur apa artinya doruri? Tidak perlu dipikir, akal begitu semua gitu loh. Jangan sampai sebaliknya, salah akal, yang salah bukan ininya, akalnya yang salah. Ini mengatakan boleh, ini pasti ada, pasti ini salah, bukan pasti. Boleh ada, boleh ya, gitu loh. Ini boleh gerak, juga boleh ini pasti gerak, ya salah. Pasti dia enggak pasti. Enggak. Saya tahunya gerak terus, ya terus kan, ada terusnya kan, terus. Ya pas ente lihatnya lagi gerak terus. Saya lihatnya diam terus, ya ada terusnya, diam terus, gitu. Paham enggak? Yang jelas apa namanya? Ini boleh gerak, boleh namanya bisa gerak, bisa yang pasti ada salah satunya. Yang pasti ini, yang wajib. Kalau tidak gerak, ya diam. Kalau tidak diam, ya gerak. Mustahil ada barang nggak gerak juga tidak. Namanya ya, ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapaknya ada. Lagi apa? Nggak lagi apa-apa. Mustahil itu. Melek enggak, merem enggak, ini mustahil. Hidup enggak, mati juga enggak, mustahil. Lagi apa? Oh lagi santai, gitu kan? Lagi duduk, lagi makan, lagi minum, lagi gitu. Itu lagi semua. Enggak ada manusia enggak apa-apa. Ini enggak ngapa-ngapain, ini mustahil. Itu sering itu ada bahasa enggak ngapa-ngapain, mustahil. Apa ngapa-ngapain? Pasti lagi ngapain ini? Lagi nggak ada kerjaan. Oh iya, kita lagi gitu loh, gue mau main soalnya. Aslinya secara hakikatnya melek enggak, merem enggak, mustahil. Pasti salah satunya, ada salah satunya wajib. Nah ini nanti akan berlanjut paham wajib mustahil untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi wajib mustahil mengatakan Allah Ta'ala pasti ada, tidak, pasti kan adanya Gusti Allah Ta'ala, tidak, supaya tidak pakai serangka lagi, benar-benar pasti, benar-benar wajib. Yang mana mengatakan wajibnya ini atas dasar bukti, supaya pengetahuan kita tidak bisa dibohong. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang pasti ada. Adanya pas atau wajib ada. Tidak adanya Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Alam semesta yang diciptakan adanya tidak pasti. Bisa ada, bisa tiap, bisa gerak, bisa semua bisa. Kalau dijadikan gerak ya gerak. Ini harus kuat ya, kalau digerakkan ya gerak. Ya kalau gerakan kita tiap karuan. Aku tak ada yang gerak. Ya nggak percaya. Jangankan ini kok. Tanah ini yuk digerak bisa dipijak loh. Jadi apa saja bisa. Ya, ini jadi seperti itu. Kita sering melihat yang ada tanah gempa begitu.
Dia barang jais memang dijadikan begitu. Apa yang mau apa? Kalau sudah terjadi seperti itu, terus kita mau teriak-teriak begitu, nggak ada apa dengan teriak-teriak lo berhenti gitu? Enggak, orang lagi gerak kok sudah teriak-teriak. Tolongnya enggak. Ya Allah istighfar enggak. Ente mau istighfar juga enggak. Kita gerak. Banjir nggak ada banjir berhenti. Kalau udah banjir bandang, Allah ya. Kita dulu apa? Ya, kalau bumornya sudah ya udah mau istighfar pak, udah aja gitu, paham nggak? Jadi istighfar atau kita menyebut asma Allah dengan ini kita berlatih dari masa-masa dari waktu yang aman seperti ini. Itu berlatih pada saat kita di saat-saat yang panik. Jadi saat kita sedang panik menyebut nama Allah sudah sama dengan seperti pada saat-saat yang tidak panik. Jadi paham gak maksudnya? Menyebut nama Allah dengan astaghfirullah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kan nama-nama Allah. Nama Allah. Ini sebutan nama Allah ini sampai di mana? Apa hanya cuma ditelah saja atau sudah sampai masuk ke hati? Ini maksudnya belajar ilmu tauhid ini menyebut nama Allah sampai masuk ke dalam hati. Dikala kita dalam keadaan panik sampai ke hati, Allah la ilaha illallah, gitu loh. Dalam keadaan panik pun tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita latihannya pada saat-saat yang bebas, saat aman ini. Jadi kalau orang menyebutnya hanya sekedar pada saat terpepet, itu orang latah namanya, orang latah. Dari tadi nggak ngatain istighfar, baru jatuh tuh istighfar. Ya kan, itu biasa, itu mah udah biasa kayak begitu. Kayak orang pada saat belum diadili atau masih telanjang begitu diadili pakai peci, pakai sapu, udah biasa itu mah, paham nggak? Biar nggak kelihatan tersangka. Pada saat belum diadili orang manusia mau jadi kecurangan, mau apa, ini pakai rapi, hanu rapi, udah tahu itu udah biasa itu makanya lagi lama, paham nggak? Orang ngatain istighfar menyebut asma Allah pada saat sudah jatuh, udah biasa, malaikat pun tahu. Lu mah udah biasa kayak gitu mah. Lagu-lagu. Latah, paham nggak latah? Nyebut nama Allah tidak sadar gitu loh. Itu orang kafir juga bisa begitu. Ya Allah, kata sebutan nama Allah itu udah dulu, udah manusia dari roh, zaman roh. Ketika ruh kita ditanya bala Allah Ta'ala, latah itu bahasa masih itu. Terus apakah iman kita masih seperti itu? Terus ini latah terus apa? Beda dengan orang yang kita sering berlatih belajar ilmu tauhid, ya, memahami makna kalimat la ilaha illallah hatta tamtazija ma'a maknaha bilahmihi wa damihi, sampai memahami makna kalimat sampai mendarah mati pun siap gitu, hatta ya kal yakin fatamannawul mauta in kuntum sholihin. Ada bisa, ya nggak ada bedanya hidup mati, bisa begitu nanti kesimpulannya. Apa maksudnya nggak ada bedanya? Hidup ya makhluk, mati juga sama makhluknya. Kalau dibayangkan kan ngeri, itu waham namanya. Kalau mati waham, jangan-jangan nanti mati. Itu waham namanya. Itu mau takut mati, ya, kalau udah datang mau ngapain gitu loh. Kayak gitu ya. Udah waktunya, ya takut ya, saya adanya takut, cuman ya wajar lah, jangan takutnya sampai teriak-teriak begitu. Enggak ada yang mau mati, enggak. Itu orang kadang-kadang begitu ya. Nah, ini banyak hikmahnya, banyak manfaatnya kalau kita sering belajar dituntut oleh ajaran ilmu sholih ini, hidup kita akan semakin kokoh, kuat imannya, maksudnya imannya kokoh, imannya kuat karena atas dasar atau atas dasar ilmu. Makanya di sini wajib ayya'rifa ma yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayya'rifa, secara hukum syar'i mengetahui perkara yang wajib bagi Allah
perkara yang mustahil bagi Allah dan perkara yang jais yang disandarkan kepada Gusti Allah. Jadi Allah, Gusti Allah ada, ya, yang menciptakan seluruh alam semesta itu ada. Adanya wajib. Makhluk yang diciptakan ada, adanya tidak wajib. Beda loh. Adanya Allah dengan adanya makhluk itu beda. Adanya saja beda. Adanya makhluk itu jais, adanya Gusti Allah itu wajib. Jadi jangan sembarang pakai bukti kayak lagu Oma Irama itu. Bukti adanya Tuhan, adanya alam. Nah itu berarti masih mengatakan ada Tuhan dengan ada alam sama pikirannya. Adanya Tuhan itu wajib, adanya alam itu tidak wajib. Tidak wajib itu artinya masih menerima berusak gitu loh. Menerima berat. Allah tidak kok, tidak ada awal wujudnya Allah, tidak ada akhir daripada Allah. Alam semesta dan seisinya ada awalnya, tiap-tiap ada awalnya pasti ada akhir. Makanya salah satu daripada iman, yang daripada iman adalah percaya adanya hari akhir. Iya, iman biyaumil. Iya, karena ada awalnya pasti ada akhir. Iman biyaumil akhir, iman bil qada wal qadar. Percayalah akan adanya hari akhir. Apa artinya hari akhir? Hari kiamat, hari penyelesaian, hari rampung, pagat, tank, gulung tikar. Dunia ini mau gulung tikar, paham nggak? Kayak orang dagang saja kalau nggak laku-laku kan gulung tikar. Pindah profesi. Tidak nggak baik itu. Gulung aja, udah malam ini nggak ada yang beli, gulung tikar. Dunia begitu juga kalau nggak ada yang mau belajar, udah malaikatnya, udah digelar. Ini malaikatnya juga begitu, gulung tikar nanti. Kalau orang sudah nggak ada ngaji begini, ya Allah, cepat gulung tikar, paham nggak? Gulung tikarnya malaikat macam-macam, ada yang digulung begini, ada yang pakai banjir, ada yang macam-macam. Malaikat kalau udah, ya Allah, insya Allah ya, tugas yang tidak pernah gagal. Kalau udah dapat tugas, ya udah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala ay'arifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuz. Kada yajibu alaihi ay'arifa mithla dzalik. Begitu juga mengetahui atau mengenal wajib muslim jaiz fi haqqi rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Famimma yajib, maka sebagian daripada perkara yang wajib li maulana bagi Allah Ta'ala Jalla wa Azza 20 sifatan. Sering dengar sifatnya Allah ada 20 sifat, wujud, idam, baqo dan seterusnya sampai mengatakan 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang pasti sifatnya Allah Ta'ala yang pasti, yang wajib. Di sini 20 sifat mutlaq sifat alal makna al-wujud al-qaim bil mawsuf wa ala ma laysa bi dzati. Jadi diucapkan disebut 20 sifat. Sifat ini maksudnya menunjukkan makna yang ada pada zat, pada Allah Ta'ala, yang ada pada Gusti, yang ada pada zat yang wajib, atau juga menunjukkan bahwa sifat itu bukan zat, beda, hanya menunjukkan pada zatnya saja. Sifat itu menunjukkan pada zatnya. Kayak nama itu namanya siapa? Agus. Ya menunjukkan Agus itu bukan zatnya, bukan, menunjukkan pada zatnya saja. Ya, paham ya? Ya aku menyuruh apa teman tolong beliin rokok. Ya kan rokok itu kan menunjukkan pada zatnya roh. Tolong beliin rokok, kan bukan dikasih tulisan rokok. Nih rokok, kan bukan begitu. Rokoknya bukan tulisannya, kan yang dimaksud bukan tulisan rokok. Ya rokoknya yang bisa diisep. Kalau tulisan nggak bisa diisep, dibakar. Ya, paham nggak?
nama, sifat, nama. Sifat itu kayak nama. Itu namanya nama apa gitu ya. Nama kuda dengan kudanya ya beda. Ya, kayak gambar kuda. Ya bukan kuda, tetap gambar, paham nggak? Itu loh, harus bisa membedakan antara sifat dengan yang disifat, antara nama dengan yang dinamakan. Nama Allah dengan yang dinamakan Allah beda. Kalau nama bisa ada, bisa tidak ada. Nama bisa ditulis, bisa dihapus. Yang dinamakan Allah nggak bisa dihapus, paham nggak? Kalau patokannya beriman kepada nama Allah bisa dihapus, bisa diganti, bisa dikaligrafi, bisa dibanyak. Allah di mana banyak. Kalau yang dinamakan Allah nggak bisa diartikan banyak begitu. Maka banyak orang mengatakan rumah Tuhan banyak, berarti Allah banyak nanti. Paham nggak? Ada rumah Tuhan, bukan begitu. Ini paham, perlu belajar ilmu tauhid supaya itu nggak terbesit kepada nama. Ada nama, ada yang dinamakan, ada asma, ada musamma, ada sifat, ada mausuf. Yang dimaksud mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, dengan yakin, itu artinya mengenal sifat-sifatnya Gusti. Yang mana sifat itu menunjukkan kepada yang disifat. Itu maksud itu artinya apa? Awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bis. Pertama kali yang wajib atas insan manusia ma'rifatul ilah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya Gusti yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan yang enggak. Itulah yang namanya kenal Allah. Ya, bukan dicari dan salah. Itu namanya prasangka, nggak bisa begitu. Apalagi yang pakai rasa merinding, nggak ada urusan merinding, nggak ada merinding atau apa gigil, semua itu makhluk. Gak bisa ditandai Allah berat dirasuki Allah Ta'ala, ada lagi ada Tuhan di telepon. Nah ini waham semua hasil daripada telepon langsung dengan Tuhan. Waham itu namanya waham itu kalau mau tahu. Kemarin dulu lama ada yang telepon langsung dengan itu namanya waham. Kaget sampai ya iya gua di telepon maksudnya gimana? Ya, jadi kena sifat di sini maksudnya makna wujud al-qaim bil mausuf. Wa ala ma laysa bidatin, dan juga menunjukkan bahwa sifat itu bukan zat itu. Ya. Wa hadza huwal murad huna. Inilah yang dimaksud sifat 20 di sini. Di anna hadhil isyrik bila ma huwa wujudiyun kal qudrah wa minha ma huwa adamiyah. Karena sifat 20 itu ya, sifat 20 yang tadi barusan disebut wujud kita pokok sampai mutakaliman, ada sifat yang bangsa wujud, ada sifat sebangsa ada, sebangsa iktibar saja. Sifat sebangsa wujud kayak sifat ma'ani, kudrat, irokat, ilmu, ayat, sama, basor, alat. Itu sifat bangsa wujud. Buktikan adanya kudrat, adanya kuasanya Allah Ta'ala, wujudnya alam semesta, kuasa dan kehendak. Ini wujud namanya. Bukti adanya kuasa Allah, kehendak Allah, ilmunya Allah, dan ilmu hayat, kudrat, irodat, ilmu hayat, sama basar. Ada juga wa minha ma huwa halun, ada sifat tapi sebangsa sebutan saja. Kayak apa? Sebutan yang berkuasa, qadirun, muridan, alim, sifat maknawiyah. Sifat namanya sifat apa? Sifat kan ada sifat ma'ani, ada sifat maknawi. Sifat ma'ani sifat bangsa wujud, sifat maknawiyah sifat bangsa sebutan. Sebutan saja. Sebutan kalau istilah dalam makhluk itu pangkat titel, itu namanya maknawiyah. Kalau ahli pertanian gitu ya, sarjana pertanian, sarjana SE, sarjana ekonomi gitu. Ini maknawiyah, paham nggak? Maknawi, realitanya namanya ma'an. Anu pedagang nih, itu ma'ani itu pedagang. Tadi sebut pedagang itu namanya maknawi. Ya, perdagangan, menteri
perdagangan. Itu ma'nawi sebutan semua. Paham ya? Jadi bedakan antara sifat ma'ani dengan ma'nawi. Pak supir, seperti pak supir. Supir itu ma'ani. Bisa nyupirnya ini namanya ma'nawi. Ma'ani namanya ma'ani itu. Nyupirnya itu ma'ani. Pak supir itu namanya ma'nawi. Gitu. Oh, banyak lah pekerja dan lain sebagainya. Sifatnya Allah Ta'ala kuasa, kehendak, ini ma'ani namanya. Kuasa, kehendak, gerak, modal, ilmu, hayat sama masalah. Ini namanya. Maknanya yang kuasa. Qadirun, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakal. Kompletnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti kaum Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah yang menafikan, yang mentiadakan sifat ma'ani bagi Gusti. Jadi karena dia patokannya pakai dalil Quran. Memang dalam Al-Quran hanya disebut sifat ma'nawiyah. Tiap-tiap ada ma'nawiyah pasti ada ma'an. Innallaha qadirun ala kulli syai'in. Allah Ta'ala zat yang kuasa. Kalau yang kuasa berarti ada kekuasaannya. Harusnya begitu. Dari Tuhan langsung Quran hadis langsung. Yang pandai menggali Quran hadis adalah para ulama. Itu bukan ahli Quran ahli hadis langsung bagaimana? Bid'ah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal qawlu wa minha ma huwa admiyun. Sebagian daripada sifat 20 ada sifat sebangsa Adam seperti sifat salbiyah. Idam, bako, bokola itu sifat tapi sebutan saja, itibar saja, ibarat saja. Dikatakan idam maksudnya lagi buat mengartikan wujudnya Allah tidak ada awal, bako wujudnya Allah tidak ada akhir, tidak berawal tidak berakhir. Sifatnya namanya idam, tidak ada persamaan, bokola tidak ada bilangan. Ini namanya sifat bangsa Adam. Ma huwa adamiyun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ada 20 sifat. Wa hiya al-wujud. Pertama wujud bagi Allah Ta'ala wajib wujud, mustahil ada. Buktinya Allah Ta'ala wajib wujud, wajib ada. Barunya alam semesta, dan seisinya ini semuanya baru semua. Baru itu apa artinya? Yang dimana wujudnya diawali oleh dia. Namanya apa? Baru itu yang wujudnya apa? Ada awalnya, ada mulanya. Namanya baru. Jadi kita tidak alam ini tidak bisa menghindari daripada pengertian kita untuk mengatakan nggak bisa. Karena alam ini tidak lepas dari zat dan sifatnya alam. Zat dan sifatnya alam tidak bisa terlepas, pasti selalu bersamaan. Ada zat, juga ada sifatnya. Sebagian daripada sifatnya alam adalah gelap, ya alam siang, ya kan terkena gerak di alam ini lagi gelap, lagi malam. Terus kemudian nanti akan datang siang. Ini gerak nih namanya kok bergantian, nggak bisa kumpul malam dan siang kecuali nanti hari kiamat. Ya, hari terakhir. Ini kan masih normal, malam siang, malam siang, malam. Ya, seperti disebut dalam Al-Qur'an, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah Ta'ala ciptakan malam hikmahnya untuk beristirahat bagi yang kerja siang. Gitu loh, jelas begitu. Wa ja'alna al-libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dijadikan siang untuk mencari ma'isyah, bekerja bagi orang yang kerjanya siang, istirahat malam. Kalau dibalik orang yang malam berarti istirahatnya siang. Gitu. Artinya udah disebut dalam Al-Qur'an ada istirahatnya gitu. Jangan dipaksain, nanti cepat ngedrop. Ada aturannya istirahatlah kau bekerja. Bekerja boleh, jangan pakai nafsu. Ya,
Jangan karena ada aturan, ada istilah waktunya istirahat. Ya. Dalam istilah itu ada bersujud kepada Allah Subhanahu. Letakkan kepalamu kepada tanah untuk bersujud kepada Allah, menjalankan perintah, melakukan sholat yang wajib. Pada saat itu untuk istirahat normal itu. Kalau nggak istirahat, gila ini orang manusia kalau nggak istirahat ini bisa tergolong bukan manusia, setan lah. Setan manusia kok nggak ada istirahatnya. Ini jangan-jangan bukan manusia. Di Jakarta kan banyak tanda-tanda 24 jam kerjaan tuh ada habis-habisnya. Ini jangan-jangan bukan anak manusia semua. Waktunya itu takong. Mestinya ada capeknya. Kalau masih ada orang istirahat, oh ini manusia normal ini istirahat. Ya, kalau istirahat terus ya dari juga nggak pernah melek. Kerjanya tidur mulu. Wajib adanya Allah, mustahil tiada. Wajib wujud, mustahil ada. Pertama wujud ya. Maka di sini dahulukan sifat wujud. Innama quddima al-wujud ala ghairi annahu kal asli ma'adahu. Kenapa didahulukan penjelasan sifat wujud bagi Allah? Ya karena ini sifat yang pokok, sifat nafsiyah. Namanya apa? Sifat nafsiyah. Quddima ala ghairi li annahu kal asli. Sifat yang usul, sifat yang pokok dibanding dengan sifat-sifat yang lah tidak bakok gitu loh. Idla yasiha lahum bil kitab ma ba'dahu illa ba'da sujud. Karena tidak sah menghukumi, dihukumi dengan sifat kitab, bakok dan seterusnya kecuali setelah selesai menghukumi wujudnya Gusti. Hukumi itu dulu baru bisa bicara yang lain. Jadi intinya bicara ada dulu sebelum bicara yang lain. Jadi ada itu pokok ya. Pokoknya itu yang penting itu ada supaya kita tidak banyak bicara. Ada dulu, bukan bilang nggak ada diada-adain. Orang maklar kan begitu. Gua ada pasti di mana barang jais kok pasti. Jadi bicara ada dulu, setelah ada bicara yang lain bolehlah. Itu ini wujud dikatakan sifat yang pokok. Wujud wajib wujud Allah, mustahil sebaliknya, mustahil ada. Buktinya Allah Ta'ala wajibul wujud, mustahil ada. Buktinya itu barunya alam semesta. Siapa dulu begitu nggak apa-apa lah. Anyare inilah alam. Kenal bahwa alam ini baru. Alam ini bukan kodim. Alam ini berawal dan berakhir pasti. Berawal dan berakhir pasti. Ya, pasti ada awalnya. Saya tidak tahu awalnya. Sifatnya alam bisa diketahui. Ada awal, ada sifatnya alam bisa diketahui. Gerak, diam. Ini diam ini lagi diam ya. Ini kan ada awal. Kenapa dikatakan dia tadinya nggak diam? Ya, jadi perkecil saja ke badan kita, melek. Melek tadinya nggak melek, jadi melek. Itu namanya ada awal, ada melek lagi. Kecil-kecil, ini terakhir namanya. Ya, ada awal, ada semuanya alam itu begitu. Sifatnya kalau tidak gerak, ya kalau tidak diam, ya gerak. Bicara gerak diam ini penting, jangan diremehkan. Alam ini akan menyatakan kepada kalian kaget ya, kepada antum yang tahu sesungguhnya alam. Kaget. Anda saja kepada orang lain kalau tahu sebenarnya orang kaget. Kaget nggak? Belum kenal belum kok bisa Anda ini saya tahu Anda tahu dalamnya Anda. Kaget ya maksudnya gimana? Dan luarnya ciri, dalamnya pasti ciri. Bikin orang kaget itu. Alam kaget, alam sudah kaget tunduk semua dah. Ya Allah, nggak pernah bikin kaget alam sih jadi. Alam tuh kaget, alam ini sampai ke levelnya nanti mana? Khafallah, khafahu kullu syai'. Kalau Anda benar-benar takut kepada Allah, selain
Allah takut semua sama orang yang takut kepada Gusti. Kalau Anda berani kepada Gusti Allah, berani melanggar, berani apa, selain Allah akan berani semua kepada kalian. Paham nggak? Sering melanggar gitu. Ada perintah mengabaikan, ada ya dilecehkan akhirnya. Ada melecehkan semua. Kenapa banyak pelecehan seksual kepada orang? Ya karena orang ini tidak takut kepada Gusti. Itu indikasi yang paling tepat. Sebab misalnya ada pelecehan dan lain sebagainya, dia tidak pernah takut kepada Gusti yang menciptakan hukum Tuhan. Ini haram, ini halal, ini nggak pernah peduli. Makanya terjadilah pelecehan. Salah orang, kenapa dilecehkan? Karena dia melecehkan hukum. Tadinya melecehkan hukum dihina gitu. Dianggapnya nggak haram, dianggapnya biasa-biasa saja. Ya tren pengennya begitu. Jadi pada saat ini kalau sadar, oh iya saya sering melecehkan hukum. Anda kalau melecehkan hukum bagaimana? Anda menginjak-injak merah putih. Apa? Ayo coba. Berani nggak diviralkan merah putih diinjak-injak dan lain sebagainya, aturan-aturan kenegaraan? Nangkep kan? Ini hukum agama dilecehkan, banyak melecehkan agama. Bikin geger negara gimana? Itu gambarannya seperti itu. Jadi awalnya orang itu bisa dihina, bisa dicaci maki dan digebukin sampai karena melecehkan hukum. Intinya melecehkan. Kurang moral itu sampai mati dicaci, itu melecehkan hukum. Ada hukum haram, halal itu. Jangankan hukum agama, hukum negara saja dilarang, orang mencuri dilarang. Diminimalkan lah, jangan terlalu bebas. Makanya kita taat dengan hukum itu penting supaya ilmu kita itu mudah masuk ya. Salah satu indikasi susahnya paham ilmu juga salah satunya kita sering melanggar hukum. Ilmu agama ini laksana cahaya